Halo bosku, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kali ini di video welder Indonesia akan mengulas cara belajar menggunakan las listrik bosku. Satu hari langsung bisa. Oke, kita cek langsung. Oke, seperti ini. Jangan lupa keep safety, harus pakai sepatu. Oke. Jangan lupa pakai sepatu, itu sangat penting. Kalau ada sarung tangan, ini bukan gaya-gayaan, itu harus safety. Kemarin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ini tangan saya hampir putus karena kurang safety ini ya bosku. Oke, langsung saja cara mengelasnya. Kita pahami dulu karakter trafo lasnya, jenis-jenis trafo lasnya. Meskipun kita tarik ampere sama, tapi tidak semua api yang menyala dari trafo itu belum tentu sama bosku ya. Oke, cara mengoperasikan juga seperti ini. Kita colokkan dulu ini yang min ya bosku ya, kabel min top ground. Nah, ini yang plus, saya pakai yang biru. Tinggal kita nyalakan, itu sudah nancap bosku ya. Tuh, tinggal kita nyalakan. Wah, ada nyala, bentar, ternyata yang sana belum nancap. Nah, bosku. Oke, sudah nyala trafonya. Untuk ampere saya biasa gunakan ampere 70 sampai 80, itu kelihatan bosku ya. Saya terbiasa seperti itu dari awal dulu ngelas. Seperti itu. Oke. Kalau untuk yang pertama ngelas itu jangan lupa pakai safety, pakai kedok las juga atau topeng las. Itu sangat penting untuk melindungi wajah kita dari asap maupun sinar. Itu sangat berbahaya sekali bosku ya. Itu jadi kalau pakai seperti itu safety, bukan gaya-gayaan. Mereka yang bilang gaya itu belum pernah ngerasain gimana rasanya kena shoot atau tembak las, maksud saya tidak bisa melihat waktu malam seperti mata seperti kelilipan, tapi kelilipan pasir mungkin satu karung rasanya ya. Agak ngeres itu kalau bahasa Indonesia apa ya, ganjal gitulah rasanya. Oke, langsung saja saya praktekkan cara belajar ngelasnya. Untuk ampere saya tetap gunakan 80 atau 70 bosku ya. Itu tergantung kebiasaan. Kalau dulu dari awal saya pakai ampere 70 sampai 80. Itu tergantung juga media yang akan kita las. Kalau media yang akan kita las itu besi tipis, saya terbiasa seperti ini ampere gede. Kalau besi tebal malah ampere kecil karena kebiasaan. Nah, seperti kalau ngelasnya kan ditek-tek, nggak seperti, maksud saya seperti ini. Ngelasnya itu cuma ditek-tek atau pakai umpan, tambahan umpan, bukan direct seperti ini. Itu besi tebal. Kalau besi tipisnya seperti ini tidak sampai 1 mili ini bosku ya. Itu kelihatan 0,9 kemarin atau 0,8 ini bosku ya. Tidak sampai 1 mili ini bosku ya. Kalau 0,6 itu sudah biasa saya. Dari awal juga belajar besi tipis. Karena kalau di sini itu harga pagar lumayan relatif murah. Karena di daerah pedesaan nih mas bosku ya. Oke, langsung saja arahnya. Jangan lupa pakai kedok las biar gak sakit matanya, dan juga menjaga asapnya dari las. Seperti ini bosku. Ini ampere 72. Lumayan gede seperti itu. Nah, kalau mau ngelas itu jangan lupa di tag kanan dan kiri bosku ya. Oke. Dan cara mengelasnya ini dari sini dibalik seperti ini bosku ya. Saya terbiasa ini mengerjakan jari-jari pagar, ngelasnya dibalik seperti ini. Kalau dari arah sini, ini yang kalah bisa lubang-lubang. Kecuali kalau dari sini letaknya, oke, yang belakang tak tek dulu.
Oke, jadi ngelasnya dari sini bosku ya. Untuk jari-jari bagar misalnya seperti itu. Ini ngelasnya pakai umpan bosku ya. Kalau di bengkel-bengkel lah teralis itu ngelasnya pakai umpan biasanya. Besi tebal pun kalau fiternya agak gimana gitu dikerjain fiternya atau gimana, kadang join pipa itu mungkin telahnya ada sekitar 2 jari juga ada. Oke, coba tak las dulu. Ini ampere 72. Oke, seperti ini hasilnya. Oh, untuk yang belakangnya tak las juga. Oke, sudah. Tinggal kita lihat hasilnya bagaimana. Ini hasilnya gimana bosku ya. Dicoba dengan ampere sedemikian, apakah jebol atau enggak. Nah, ini hasil las-lasan yang awal tadi seperti itu. Ini kebalikannya yang kedua seperti itu, 0,8. Ini kalau enggak 0,9 kemarin ya bosku, lupa. Hasilnya seperti itu, udah jebol. Nah, cara menggunakan trafo itu tergantung kebiasaan bosku ya. Beda trafo beda karakter. Kadang kita menggunakan trafo las merek A misalnya, itu dengan ampere kecil pun, misalkan ampere 60, dipakai ngelas sudah enak. Jadi kita itu tergantung kebiasaan dan karakter trafonya itu harus tahu kita. Kadang juga yang trafonya misalkan ampere 80 juga enak. Tapi kalau saya itu rata-rata 70, 80 untuk sekelas besi tipis seperti ini sudah terbiasa. Kecuali kalau besinya tebal itu pakai ampere rendah. Untuk umpan untuk kawat lasnya saya pakai ini 2 mili bosku ya. 2 mili. Ya, oke. Untuk teman-teman yang di sekolah misalnya ya, yang mau belajar ngelas. Kalau di sekolah itu biasanya gurunya itu jarang yang tahu tentang pengelasan. Maksud saya gini, realita di bengkel tidak sama di sekolah ya bosku. Jadi gini, ada juga yang di sekolah itu yang ditanamkan ilmunya itu tipe-tipe pengelasan yang tipe-tipe pengelasan besi tebal rata-rata bosku ya. Jadi untuk kawatnya rata-rata 2,6 bukan 2 mili ya. Jadi ngelasnya itu seperti ini bosku. Gerakan melasnya itu rata-rata kalau saya sekolah dulu. Saya dulu juga pernah sekolah tapi juga tidak sampai lulus. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah punya bengkel sendiri bosku ya. Ngelasnya seperti ini. Ada yang zigzag seperti ini. Seperti ini, masuk saya tak kasih pulpen dulu biar jelas. Nah, oke. Dulu kalau saya sekolah diajarin tuh ngelasnya seperti ini bosku ya. Ini zigzag. Ngelahnya seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Seperti ini. Diputar-putar seperti ini. Seperti ini. Ada juga yang kayak angka 8 gini. Seperti ini. Ini dulu waktu sekolah ya diajarin seperti ini ngelahnya bosku ya. Tapi ini juga guna kalau untuk mengelas jenis besi tebal. Sangat berguna sekali kalau untuk mengelas besi tebal. Kalau untuk di bengkel teralis ini ya berguna tapi jarang dipakai karena yang dipakai itu besi jenis hulu. Jadi tipis-tipis seperti ini bosku ya. Oke, akan saya coba gerinda hasilnya bagaimana ini. Bolong atau enggak,
bagaimana? Kita coba dulu gerinda. Oke, gerinda langsung hasilnya bagaimana? Ini hasilnya laslasan yang tadi bisa dilihat, balikannya juga itu tidak ada yang bolong. Oke, untuk pemula biasanya kalau ngelas itu awalnya kan lengket-lengket itu pasti bosku ya. Saya juga seperti itu, kayak tai ayam kayak gitu ya. Tapi kalau kita berusaha ingin bisa, mungkin mengelas itu cuma 1 bulan kita fokus di kelas mesin las maksud saya, belajar ngelas terus pasti bisa. Jadi ini langsung praktek bosku ya, bukan hanya teori seperti itu. Untuk dalamnya itu ada tembusan sedikit, jadi lebih kuat karena ampere yang saya gunakan tadi besar, itu ada tembusannya sedikit itu. Seperti itu tembusannya lasasannya ya. Nggak kelihatan itu hasilnya langsung seperti ini. Nah, kalau untuk pemula yaitu ampernya itu coba sekitar 50 sampai 60 lah ya untuk pakan 2 mili. Nanti kalau udah terbiasa ngerjakan yang lebih agak cepat lagi, yaitu untuk ampere bisa gunakan 70 sampai 80. Jadi lebih cepat, lebih hasilnya pun juga bagus bagi saya seperti ini. Oke, apalagi yang perlu dibahas? Nah, ini untuk kabel seperti ini ya bosku. Ini misalkan kebalik, kalau untuk las listrik ya bosku, untuk yang setik, maksudnya ini setiknya ini kebalik di itu tidak masalah, tidak apa-apa. Pahala juga sama bagi saya. Ini kebalik tidak masalah. Oke, dan kalau untuk las karbit saya tidak praktekkan karena di sini saya tidak pakai las karbit karena beresiko bosku ya. Kalau untuk blender untuk motong-motong besi tebal itu ada. Kalau untuk las karbit saya tidak pakai, cuma pakai listrik sama argon bosku ya. Tapi argonnya belum beli. Ini juga seandainya las listrik ini pakai argon juga bisa, tinggal kita modif aja, gampang. Oke, untuk video mengelas besi tebal dan tipis, cara trik-triknya itu nanti akan saya ulas di video selanjutnya. Oke, sekian dulu, ikuti video saya terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share. Oke, sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barangkali jangan masih bingung, bisa tanya-tanya di kolom komentar atau konsultasi di WA saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.